Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jasmin. Saya mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Halu Oleh Kendari. Di mana pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah jurnal, yaitu tentang kualitas lingkungan di sekitar Pelabuhan Bongkar Muat Nikel dan hubungannya dengan struktur komunitas Makrozobentos di perairan Desa Mutui, Kabupaten Konawe Utara. Salah satu lokasi penambangan nikel yang ada di Konawe Utara adalah di wilayah Desa Mutui, Kecamatan Mutui. Perusahaan penambang nikel yang melakukan kegiatan penambangan dan telah melakukan beberapa kali aktivitas pengapalan dari hasil galian tambang nikel. Untuk melancarkan kegiatan pengangkutan hasil nikelnya, perusahaan telah membangun fasilitas, yaitu penunjang seperti pelabuhan, aktivitas penimbunan bahan galian tambang di sekitar pelabuhan sebelum pengangkutan diduga dapat menyebabkan terjadinya perubahan kualitas lingkungan di perairan desa tersebut. Adapun metode penelitian pada kali ini yaitu penelitian dilaksanakan selama 2 bulan, yaitu pada bulan Maret sampai bulan April pada tahun 2012 yang terjadi di perairan Desa Mutui, Kabupaten Konawe Utara. Stasiun pengamatan yang ditentukan secara sengaja, dan setiap lokasi penelitian berjarak sekitar 200 meter dan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Hal ini diasumsikan untuk mewakili seluruh area lokasi penelitian. Adapun stasiun-stasiun dari penelitian tersebut, yang pertama, stasiun pertama itu terletak di sebelah kiri pelabuhan dengan karakteristik lokasi, yaitu merupakan areal pemukiman penduduk. Terus stasiun kedua yaitu terletak di sebelah kanan pelabuhan dengan jarak 200 meter dari pelabuhan. Adapun stasiun yang ketiga yaitu terletak di sebelah kanan pelabuhan dengan jarak 200 meter dari stasiun 2 dengan karakteristik lingkungan alami atau di mana tidak berada pemukiman penduduk. Adapun hasil dan pembahasannya yaitu Kabupaten Konawe Utara dengan luas 500,339 hektar atau 13,38% dari luas wilayah Sulawesi Tenggara. Sedangkan untuk luas wilayah perairan lautnya itu sudah termasuk Kabupaten Konawe Selatan dan Kabupaten Konawe kurang lebih dari 11.960 km atau 10,87% dari luas wilayah perairan laut Sulawesi Tenggara. Adapun hasil dan pembahasan berikutnya yaitu parameter kualitas substrat, di mana dari parameter kualitas substrat ini terbagi juga dari beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah faktor substrat, di mana berdasarkan tabel 2 didapatkan dari hasil pengukuran tekstur substrat yang diperoleh dari tiga stasiun penelitian, yaitu berupa debu, liat, dan pasir. Substrat yang paling dominan pada semua stasiun penelitian yang dimiliki yaitu pasir, yaitu berkisar 99 sampai dengan 87 sampai dengan 99,90%, sedangkan tekstur lainnya berupa debu dengan kisaran 0,09 sampai dengan 0,12% dan tekstur liat dengan nilai 0,01% pada semua stasiun. Adapun faktor yang kedua yaitu pH substrat, di mana berdasarkan tabel 2 didapatkan nilai dari rata-rata pH substrat pada setiap stasiun itu berkisar antara 6 sampai 7. Nilai pH substrat tersebut tidak memiliki perbedaan yang besar dari setiap stasiunnya karena kondisi substrat pada semua stasiun itu didominasi oleh pasir. Adapun faktor yang ketiga yaitu bahan organik substrat, di mana berdasarkan tabel 2 didapatkan nilai rata-rata kandungan bahan organik substrat pada setiap stasiun itu berkisar antara 0,16 sampai dengan 1,05%. Bahan organik substrat tertinggi berada pada stasiun ketiga yaitu dengan 1,05%, sedangkan nilai bahan organik substrat terendah berada pada stasiun 1 yaitu 0,16%. Secara keseluruhan nilai bahan organik substrat yang
yang didapatkan dari ketiga stasiun penelitian di perairan Desa Motoi ini tergolong rendah. Hal ini sesuai dengan pernyataan WAIBA pada tahun 1999. Adapun hasil dan pembahasan berikutnya yaitu struktur komunitas Macrozobenthos, di mana pada struktur komunitas Macrozobenthos ini terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama komposisi dan jenis Macrozobenthos. Berdasarkan komposisi relatif masing-masing kelas Macrozobenthos selama penelitian ini terdiri dari dua kelas, yakni kelas Gastropoda dan Bivalvia dengan jumlah spesies 26 jenis. Jumlah masing-masing spesies setiap kelas terdiri atas 18 spesies atau 69% dari kelas Gastropoda dan 8 spesies atau 31% dari kelas Bivalvia. Adapun bagian kedua yaitu kepadatan Macrozobenthos, di mana kepadatan Macrozobenthos yang ditemukan pada setiap stasiun pengamatan berkisar antara 16,25 sampai dengan 24 in per kubik. Adapun bagian yang ketiga yaitu keanekaragaman dan dominasi Macrozobenthos, di mana keanekaragaman Macrozobenthos pada setiap stasiun pengamatan berkisar antara 0,223 sampai dengan 0,514 dan dominasi Macrozobenthos pada setiap stasiun pengamatan berkisar antara 0,535 sampai dengan 0,814.